Kesulitan itu sebenarnya minim sih, asal dasar dindingnya itu rata. Dasar dindingnya rata, guys. Itu kunci utama Kunci utamanya untuk membuat partisi bagus. Oke, partisi. Nah, di belakang kita nih ada partisi yang susah nih. 3, 2, 1. Channel TV ngobrol santai. Oke. Halo guys, sampai ketemu lagi dengan saya. Kita di sini sekarang lagi ada di proyek di lokasi yang sudah jadi, yaitu perkantoran. Nah, di sini kita ada, perkenalkan namanya siapa? Adon. Adon. Mang Adon. Terkenalnya di sini dia sebagai Mang Adon, sering sebutannya. Tapi Terus terkenal sih Adoy. Adoy, terkenalnya Adoy juga ya Pak ya, itu ya Pak. Oke, ya terus ada dari senior kita, perkenalkan dulu Pak, silakan. Biasa loh, saya kan kenalnya kan dikenal Pak Nur gitu. Sama Cukup Pak Nur Hamid. Ya. Pak Nur aja cukup. Cukup Pak Nur gitu. Nah, sekarang kita lagi di office, salah satu office di daerah Jakarta. Gitu. Nah, kita akan membahas tentang ya seputar dunia yang kita kerjakan. Kita akan bahas apa nih, Mang Adon nih? Ceiling dulu nggak apa-apa. Ceiling, dari ceiling ya. Oke. Jadi kita akan bahas dari ceiling itu. Ceiling itu nanti ceiling itu di plafon itu ya. Guys, plafon itu ntar kita pakainya apa aja, strukturnya pakainya apa. Nanti Mang Adon akan coba jelasin tuh. Ceiling yang kita punya ini di sini ada ornamennya, guys. Nanti ada di capture-nya juga, di capture larinya juga ada. Ceiling itu ada ornamennya. Ceiling pakainya apa aja nih Mang Adon nih? Pertama pakai rangka hollow 0,6 pull, terus pakai cincin hollow, skrup, sama gipsum. Oh, jadi itu salah satu rangkaiannya ya, hollow, gipsum, skrup dan cincin segalanya ya. Iya. Kalau untuk ornamennya itu kira-kira ada teknik-teknis khusus nggak yang diperlukan tuh? Pastinya ada. Biasanya kita pakai multiplex sih bahan terutama kita sama HPL. Oh gitu. Jadi untuk rangka-rangkanya juga ada teknik khusus guys. Susah nih ngomongnya nih. Karena di sini agak sedikit nervous juga. Karena di sini proyek udah jadi nih guys, sudah opening. Oke, kita tanya masternya lagi nih dari Pak Nur Hamid ini. Pak Nur, kalau untuk partisi Pak Nur, partisi itu tuh ada kesulitan apa Pak Nur yang untuk partisi yang kita bikin di salah satu office ini Pak Nur? Ya, sebenarnya kalau kesulitan itu sebenarnya minim sih, asal dasar dindingnya itu rata. Dasar dindingnya rata, guys. Itu kunci utama Kunci utamanya untuk membuat partisi bagus. Oke, partisi. Nah, di belakang kita nih ada partisi yang susah nih. Ini partisi kisi-kisi tapi dari lantai sampai ke plafon. Dan itu harus kuat, guys, karena kalau kita lihat di belakang ini ada tengahnya ini ada kacanya. Nah, itu gimana tekniknya Pak Nurham? Biasa itu kan ini kan berdiri satu-satu kesannya ya, Ya, yang dilihat di belakang ya, kita ya. Betul. Tapi ada kaca di tengahnya gitu ya. Ya. Nah ini kan biasanya kan orang mikir untuk perkuatan di bawah Perkuatan dan di bawahnya. di atas. Oh gitu. Ini kan kita juga tidak lari dari konsultannya. Oh, kan ada konsultannya ini kan ada juga. konsultannya Pak. Oh gitu ya. Jadi tidak lari dari konsultan, ini mereka di dalamnya strukturnya ada holonya. Ada holonya kita juga. Ikutin. Oh, berarti dalam satu per satu biji ada holonya tuh Pak? Ada holonya. Karena holonya. ini udah kuat jadinya. Ya pertimbangan dari konsultannya kan seperti itu. Nah, takut itu ada orang nyender. Gitu. Oh, untuk kacanya itu satu persatu kaca itu atau kaca los gitu? Enggak, Mas. Jadi gitu. itu langsung aja, tapi dibagi dua aja sih. Oh, masuk jadi kanan kiri gitu. Ini kalau dilihat ini memang kurang begitu kelihatan. Kalau dilihat secara aslinya ini ada kaca langsung melintang, guys. Jadi kesulitannya di situ. Kaca di tengah ornamen kisi-kisi gitu. Itu dan teknis kita ya. teknis tapi kita. Mungkin kalau mungkin ada vendor lain yang mau pakai satu-satu ya terserah. Tapi kalau kita untuk
menjaga kerapihan, Ya. ya itu kita losin aja. Oh, jadi kalau dilihat ini kesannya itu si kaca itu masuk di dalam kisi-kisi guys, gitu. Jadi kaca itu los di dalam kisi-kisi. Itu ada teknik-teknik tersendiri yang kita harus pikirkan gimana cara kaca itu masuk, gitu kerapiannya, detailnya juga, gitu. Oke, ini salah satu yang kalau dibilang sulit sih, kalau buat Pak Nur ini nggak begitu sulit katanya. Tapi kalau bagi kita sangat sulit itu. Harus dipikirkan dengan teliti juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi Mang Adoy ya. Iya. Mang Adoy. Kalau untuk ini lantai ini pakainya karpet semua. Pemasangan karpet ini itu sebenarnya itu harus karpet dulu apa ceiling dulu atau dinding dulu atau gimana Mang Adoy? Kalau karpet sih kita hajar paling belakang ya. Soalnya kalau karpet kita di pertengahan atau duluan, kita kesulitan dari ngecat. Takutnya cat jatuh ke karpet kan kita agak sulit juga untuk bersihinnya gitu. Nah, paling kita karpet kita buat belakangan aja. Oh, jadi karpet itu dibuat dikerjakan paling belakang, guys. Jadi untuk dasar ini justru kita kerjakan paling belakang. Biasanya kalau di tempat lain kalau kita pakai granit 60-60 kita bisa kerjakan berbarengan di awal. Tapi kalau untuk karpet khusus karpet aja, Pak. Khusus karpet. Oh, Khusus karpet aja. Oke, guys. Terus untuk ini di sini tuh banyak partisi kaca, guys. Semuanya ini hampir pakai partisi kaca gitu. Itu kaca itu pakai kaca apa? Pastinya kita dengan ukuran kaca yang begitu besar gitu kita pakai tempered. Oh, pakai temper ya, kaca tempered gitu ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya pakai kaca tempered gitu. Nah, kaca tempered itu kayak apa? Nanti mungkin kita akan bahas lagi gitu. Nah, kalau Pak Nur, kalau untuk electrical Pak Nur, electrical yang di sini itu ada yang susah nggak Pak Nur? Sebenarnya tingkat kesulitan elektrikal itu ya semua sebenarnya di semua gedung sama ya. Sama ya. Tapi kalau mall dibandingkan mall dengan gedung yang apa namanya ini gedung yang Perkantoran. itu kan ya sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Nah, kemarin kan Tetap ada mager. Ada mager ya? Ada mager tetap ya. Tetap ada mager instalasi. Jadi setiap LAN diukur kekuatan sambungannya. Oh gitu. Itu. Oh. Terus yang penting adalah kita hitung dulu itu kebutuhannya kebutuhan listriknya berapa gitu. Karena kita ngajuin mau pekerjaan kan harus ada wiring diagram dulu yang masuk. Harus ada wiring diagram ya. Iya. Nanti kita bahas lagi guys, wiring diagram itu apa, maker itu apa. Nanti kita bahas lagi sebagai konten kita berikutnya gitu. Terus apalagi Pak Nur? Oh ya, kemarin sempat ada perbincangan itu cara menghilangkan panel. Padahal panel itu penting. Tapi kok panelnya saya lihat di sini nggak ada nih Pak Nur. Gimana Pak Nur nih? Enggak, itu kan sebenarnya panel ada di pojok ya. Oh, Tapi panel itu ada di pojok persis ya? ada di ruang direktur. Di ruang direktur ada Iya, panelnya gitu. Jadi ya kamuflase lah, bikinin ada backdrop dari gitu. dinding dari kayu masuk udah. Oh, jadi panelnya dihilangkan guys. Kemarin juga ada wah di ruang direktur ada panel nih. Wah, masa di ruang direktur kita harus ada panel gini-gitu. Ternyata sudah disulap hilang guys. Di kamuflase guys, kamuflase gitu kan. Jadi hilang panelnya, jadi rapi, cocok buat ruang direktur gitu. Yang terakhir nih kita tanya ke Mang Adoy nih. Kalau untuk wallpaper Mang Adoy, gimana nih Mang Adoy? Ini pemilihan wallpapernya gimana nih? Wallpapernya motif apa aja nih? Yang ruang direktur kita pakai motif semen. Motif semen ya itu ya? Oh ya, motif semen. Untuk yang di ruang meeting kita pakai motif bata. Pakai motif bata. Itu aja ya pakai wallpapernya ya? Iya. Oh, jadi ada di sini ada kayak batu bata guys gitu. Ruang meeting batu bata. Waduh, ini belum jadi kali ya nih ruangannya. Ternyata itu adalah wallpaper. Ruang direktur guys itu disemenin di sini. Itu kayak rumah belum jadi gitu. Tapi ternyata itu adalah ruang direktur. Nanti kita akan lihat cuplikan-cuplikannya dari ruang ke ruang satu dengan ruang yang lainnya. Semoga ini sebagai inspirasi bisa menambah wawasan kalian semuanya dan edukasi. Oke, gitu dulu Pak Nur, Mang Adoy. Terima kasih banyak. Kita dadah ke kamera. Thank you, ciao.